Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bersiap-siap lagi untuk bersekolah minggu. Di kali yang keempat kita masih bersekolah minggu secara online. Lalu saya yakin pasti kalian sudah kangen banget untuk datang ke sekolah minggu dan kita boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan. Tapi nggak apa-apa, meskipun kondisi kita seperti ini, Lau harap kalian di rumah masih tetap semangat untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Apalagi nih, hari ini hari yang spesial loh, yaitu hari Paskah. Hari di mana seluruh umat di dunia merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, Lause mau mengajak kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, adalah sukacita di dalam hatiku, di dalam hati kalian semua. Boleh sambil bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Adalah sukacita di dalam hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sungguh luar biasa akan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mau lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kembali izinkan kami untuk boleh bersama-sama lagi bersekolah minggu. Meskipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka Tuhan, tetapi Tuhan izinkan kami untuk masih boleh beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kerinduan kami, meskipun kami tidak bertemu secara muka, tapi kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh merayakan akan hari Paskah ini, hari di mana Yesus Kristus bangkit dan menang melawan maut. Tuhan pimpin kami dan tolong Lause yang ada di sini maupun anak-anak yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause nggak tahu kalian sekarang dalam kondisi yang seperti apa. Tapi Lause harapkan kita semua dalam kondisi yang sehat. Tapi yang satu nih yang Lause tahu, pasti kalian semua sudah bete di rumah. Kalian udah pengen jalan-jalan ke mall. Tapi pasti kalian juga pengen banget untuk ke sekolah dan ke sekolah minggu untuk bertemu dengan teman-teman, bukan? Nah, apapun kondisi kalian, ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kalian. Kalau kalian kesepian, kalian bosen, kalian marah, kalian sedih, ingat ada nama Tuhan yang akan menghibur dan menolong kalian. Karena Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang sudah menang dan bangkit melawan maut dan memberikan kemenangan buat kita semua. Kita mau sama-sama angkat pujian. Ingat akan nama Yesus.
agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Surga surga yang bakal. Wow, luar biasa ya adik-adik ya, anak-anak sekalian yang Allah kasihi. Memang pada saat-saat apapun ada nama Yesus yang terus menghibur dan menolong kita. Nah, hari ini tiba untuk kita memberikan persembahan. Mari setiap kita boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Masukkan uang persembahan kalian di dalam amplop, kemudian kalian simpan, dan nanti kalian bawa ketika pertama kali kita bisa datang kembali beribadah ke rumah Tuhan. Atau kalian juga bisa minta tolong ke mama dan papa untuk bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada di link description di YouTube kita pada siang hari ini. Yuk, sambil kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari pada saat ini kita mau sama-sama lipat tangan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan sekali lagi untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami.
kami boleh mengikuti sekolah minggu Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak, meskipun diri kami tidak bisa datang ke gereja, tapi kerinduan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menerima persembahan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, baik kami yang mendengar yang ada di rumah atau dimanapun, maupun Lause yang akan bercerita. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong dan memimpin setiap kami, untuk kami boleh mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan yang dengan baik. Dan tolong Lause dengan segala kekurangannya, Tuhan boleh pakai dia untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Tolong kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini Lause mau kita boleh sama-sama buka Alkitab kita. Boleh ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama baca dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Yuk, jangan males buka Alkitab. Ambil Alkitabnya, kita buka Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Gimana? Sudah dapat? Yuk, kita mau baca sama-sama. Lause baca di sini, kalian baca di rumah ya. Boleh keluar suaranya. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, anak-anak, Rasul Yohanes menuliskan bagian cerita ini ketika kejadiannya setelah Tuhan Yesus mengalami berbagai macam penderitaan karena dia ditangkap, disiksa, disalibkan, dan kemudian dikuburkan. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus berhasil memporak-porandakan para murid. Para murid lari ketakutan. Mereka pergi berpencar ke sini dan ke sana. Hanya ada 2 orang murid yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Yang ke-1 yaitu Petrus. Itu pun dia kemudian lari setelah dia Ngapain Yesus? Ngapain Petrus? Ya, ketika dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan yang kedua yaitu Yohanes. Dia mengikuti peristiwa Yesus mulai dari Yesus ditangkap, kemudian disiksa, diadili, sampai kemudian disalibkan dan mati. Peristiwa itu membuat murid-murid menjadi sangat ketakutan. Setelah Yesus dikubur, mereka berkumpul di dalam satu rumah. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan di situ? Mereka mengunci
pintu rumah mereka, dan mereka di dalam keadaan yang sangat cemas, keadaan yang sangat khawatir. Kalian tahu nggak kenapa? Mereka khawatir setiap kali mendengar ada derak langkah mendekati rumah mereka. Mereka khawatir bahwa yang akan datang itu adalah para prajurit tentara Romawi yang akan menangkap mereka. Karena guru mereka yang mereka ikuti selama 3,5 tahun itu sudah ditangkap dan mati. Jadi para murid ini, mereka bingung, mereka takut, mereka cemas, mereka nggak tahu lagi mereka harus berbuat apa. Guru yang selama 3,5 tahun ini mereka gantungkan hidupnya. Mereka ikuti kemana Yesus pergi. Mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Dan sekarang guru itu sudah pergi. Kalian tentu tahu ceritanya, bahwa pada hari yang ketiga, ketika para wanita datang mengunjungi kubur Yesus, mereka mendapati bahwa kubur itu telah kosong. Dan kemudian para wanita ini cepat-cepat pergi untuk menghampiri para murid-murid yang ada dalam rumah tersebut dan menyampaikan berita ini. Nah, adik-adik, begitu luar biasanya Yesus mengasihi murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid ini memerlukan kehadiran Yesus. Mereka perlu penguatan dari Tuhan sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan tentang Injil. Akhirnya pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi sayangnya pada waktu itu ada satu orang murid yang tidak hadir, yaitu Thomas. Nah, ketika Thomas datang, murid-murid ini dengan penuh sukacita dan dengan keyakinan yang bertambah karena mereka melihat bahwa guru mereka yang mati itu ternyata sudah bangkit, mereka sampaikan kepada Thomas. Tapi ternyata reaksi Thomas ini sangat bertolak belakang. Thomas bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, kenapa Thomas seperti itu? Kenapa Thomas memerlukan bukti? Kenapa Thomas gak cuma cukup seperti murid-murid yang lain ketika mereka melihat kehadiran Yesus? Apakah Thomas gak percaya? Apakah Thomas ragu? Apakah Thomas ragu bahwa yang hadir itu adalah Yesus, sehingga dia perlu membuktikan untuk melihat bekas luka pada tubuh Yesus? Adik-adik, apa sih keraguan itu? Nah, keraguan adalah sebuah ketidakpastian karena kurangnya suatu bukti atau suatu bukti atau suatu kenyataan. Terus akibat dari keraguan itu apa? Ada dua hal nih adik-adik. Yang pertama, keraguan yang tidak kita ikuti dengan rasa keingintahuan akan membuat kita menjadi tidak percaya, atau yang lebih parah, masa bodoh. Atau yang kedua, dari keraguan itu kita mencari bukti, hal-hal yang menguatkan tentang apa yang menjadi keraguan kita. Lause kasih contoh kayak gini ya. Nah, Lause mau beli sepatu nih adik-adik. Ketika sepatu ini ada di toko sepatu, Lause gak yakin ini sepatu ini kira-kira asli atau palsu. Nah, bagaimana Lause bisa membuktikan keraguan Lause? Ada dua hal. Yang pertama, Lause bisa yakin bahwa sepatu ini palsu. Kenapa? Karena Lause ya udah, pokoknya yakin aja lah, pokoknya sepatu ini palsu. Dan Lause nggak pernah mencari tahu sampai apakah benar ini asli atau palsu. Yang kedua, Lause cari tahu apakah sepatu ini asli atau palsu. Lause cari tahu, dan ternyata kalau untuk membuktikan apakah sepatu ini asli atau tidak, gampang. Kalian bisa melihat
di sini tuh ada kode sepatu ini gitu ya. Dan kemudian ternyata kode yang sama itu juga bisa kalian temukan di dalam bagian sepatu. Nah, kalian bisa lihat di bagian kiri atau kanan atau di bagian lidah sepatu ini. Kalian lihat dan kalian cocokkan dengan apa yang ada di dalam kardus. Wah, ternyata sama. Nah, pada saat itu Lause yakin bahwa sepatu yang Lause lihat di toko sepatu ini adalah asli. Dan kemudian Lause bisa membelinya dan membawa pulang ke rumah. Itulah keraguan yang disertai dengan pencarian bukti. Keraguan Thomas membuat dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid dan kepada Thomas 8 hari kemudian, kali ini Thomas ada. Yesus langsung berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas langsung berespon. Responnya adalah dia mengatakan, apa? "Ya Tuhanku dan Allahku." Respon Thomas ini menjadi satu ironi adik-adik. Kenapa? Setelah Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mencucukkan jarinya ke dalam lambung dan melihat tangan Yesus yang adalah bekas pakunya itu, dia baru bisa mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kemana saja Thomas selama 3,5 tahun ini? Dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain mengikuti Tuhan Yesus. Dia dengarkan ajaran-ajaran tentang Tuhan. Dia makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan yang luar biasa lagi, dia melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dia melihat bagaimana Yesus mencelupkan mata orang yang buta. Dia melihat orang kusta disembuhkan. Dia melihat orang mati dibangkitkan. Kenapa pengakuan tentang Yesus baru dia dapatkan setelah Yesus menampakkan dirinya ketika dia bangkit? Adik-adik, Lause mau kasih tahu di sini. Ternyata kegiatan-kegiatan kita yang kelihatannya rohani tidak membuat kita mengenal siapa Yesus itu. Karena terkadang kegiatan-kegiatan rohani kita justru membuat kita nggak peka lagi dengar suara Tuhan. Nggak lihat lagi Tuhan yang sedang mau ngomong dengan kalian. Lause ada satu cerita. Pada satu kali ada seorang explorer atau seorang penjelajah. Seperti Dora kali ya. Tapi ini dia laki-laki. Jadi tugas dia harus pergi ke satu tempat yang ada tanda-tanda di mana ada kehidupan pada zaman-zaman dulu. Nah, si penjelajah ini dia akan pergi ke satu tempat, satu hutan yang cukup lebat, hutan rimba. Karena dia mendengar bahwa di sana itu ada tanda-tanda akan kehidupan T-Rex, dinosaurus ya. Nah, dia pergi. Ketika dia pergi, dia tentu nggak akan pergi dengan tangan kosong. Jadi dia siapkan peralatan-peralatan yang paling canggih dan paling hebat yang ada di muka bumi ini. Jadi dia masukkan ke dalamnya itu GPS terbaru. Kemudian oke lah buat cadangan bawa kompas ya. Kalian tahu kan ya kompas, bukan koran kompas ya. Tapi kompas yang bentuknya bulat yang bisa menunjukkan arah kita tuh lagi ada di mana. Kemudian dia bawa teropong yang mungkin zoomnya itu bisa entah ribuan kali. Dan yang kemudian yang keempat, yang paling hebat,
Dia bawa handphone paling mutakhir, di mana handphone ini bisa menghubungkan dia langsung dengan satelit. Kemudian dia langsung bisa berhubungan dengan operator dan dia bisa menghubungi siapapun yang dia mau. Akhirnya dengan percayaan diri dia masuk ke dalam hutan rimba itu. Begitu asiknya dia masuk makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Sampai satu saat dia tersadar, hari sudah mulai sore, tertutup dengan rimbunnya pohon-pohon yang tinggi menjulang. Dia melihat ke kiri dan kanan. Dia mulai kehilangan arah. Dia nggak tahu lagi sekarang dia ada di mana. Ketika dia mau pulang, dia melihat, loh, kok semua arah terlihat sama? Nggak usah khawatir. Dia keluarkan dulu kompas dia. Dia keluarkan kompas ini dan dia mulai pegang di tangannya. Dia mulai putar sampai 360 derajat. Waduh, jarum kompasnya cuma begini doang adik-adik. Gak bisa menunjukkan dia ada di mana. Memang nih kompas ini gak berguna. Dia ambil GPS dia yang paling terbaru. Waduh, ternyata GPS-nya juga gak ada sinyal. Jadi dia gak bisa menentukan dia ada di mana dan dia mau gimana caranya untuk mencari jalan keluar dari hutan rimba ini. Akhirnya dia keluarkan. Wah, teropong dia. Dia teropong ini pasti bisa, paling enggak karena zoomnya bisa ribuan kali, dia bisa tahu desa paling dekat itu di mana. Dia mulai lihat kiri, kanan, depan, belakang. Waduh, semuanya gelap. Nggak bisa menunjukkan ada di mana, bahkan setitik cahaya pun nggak bisa. Sambil dia mulai bingung, dia mulai terduduk, dia mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemudian tiba-tiba dia merasakan ada tepukan tangan di bahu dia. Dia kaget. Apalagi yang dia lihat itu ada seorang kakek, seorang bapak-bapak yang janggutnya putih, pakai baju putih. Waduh, dia mulai berpikir, ini apa ya? Tapi bapak ini si penjelajah ini seorang yang pintar. Dia lihat kaki si bapak itu, dia lega. Ternyata kakinya masih nginjak tanah. Jadi paling tidak ini manusia, bukannya setan atau hantu. Kemudian dia lihat si bapak ini yang berjanggut putih bilang, "Dek, apa yang kau lakukan di sini?" Si penjelajah ini kemudian bilang, "Ini loh Pak, saya nih lagi tersesat. Saya lagi cari jalan karena tadi saya lagi keasikan." Kemudian dia ceritakan semuanya. "Oh begitu," kata si bapak. Kemudian si penjelajah ini bilang, "Iya Pak, aduh ini saya biasanya nggak pernah nih mengalami yang kayak begini." Kemudian si bapak ini bilang, "Jadi sekarang apa yang mau kau lakukan?" "Ya saya mau cari desa terdekat Pak, saya mau ke sana aja, supaya ya paling nggak dari sana ntar saya bisa cari jalan keluar, saya gimana mau pulangnya segala macem. Tapi ini loh Pak, nih Bapak tahu ya, saya nih bawa banyak peralatan Pak." Kemudian si penjelajah ini mulai mengeluarkan kompasnya, GPS-nya, kemudian teropongnya, dan dia mulai jelaskan kepada si bapak ini satu persatu, "Begini loh Pak, ini canggihnya gini loh Pak, gini." Si bapak ini dengan begitu sabarnya mendengarkan. Kemudian yang terakhir, ya, si bapak ini bilang, si penjelajah ini bilang, "Nih Pak, ini yang belum saya pakai nih Pak, paling mutakhir Pak. Wow, ini Pak, kalau saya buka, saya mulai masukkan kode-kode, ini langsung berhubung dengan satelit dan nanti saya bisa telepon." "Oh gitu ya, saya coba sekarang ya Pak ya." Mulai pencet. Dia mulai pencet lagi. Waduh, kok sinyalnya cuma begitu? Si bapak ini bilang kemudian, Dek, kamu mau ke desa terdekat?" "Iya Pak, ini cuma aduh gimana ya, kok ini padahal paling canggih loh Pak, keluaran terbaru loh Pak." Gini Dek, kalau kamu mau ke desa terdekat, ayo ikut aja sama saya." Aduh, tapi gimana ya? Aduh, tunggu Pak, saya keluarkan dulu ya. Ini cara mungkin saya salah nih Pak. Gimana ya, Dek? Ayo ikut saya. Aduh, tunggu dulu Pak.
saya ini kepala desa. Desa yang paling dekat dengan hutan ini, saya kepala desanya. Aduh Pak, antar dulu Pak, Bapak tolong jangan ganggu saya dulu. Ini saya masih mau coba karena ini udah jalan terakhir saya nih. Saya nggak tahu mesti gimana lagi. Akhirnya sang bapak ini dengan sedihnya, ketika dia meyakinkan si penjelajah ini untuk ikut dengan dia, si penjelajah ini sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak mau mendengarkan si bapak ini terpaksa. Dia harus pergi berjalan sendirian, meninggalkan si penjelajah ini seorang diri. Adik-adik, rasanya gregetan ya dengar cerita yang tadi. Kok bisa ya si penjelajah itu nggak mau denger kata si bapak yang adalah kepala desa di desa terdekat itu? Kenapa dia mengandalkan diri dia sendiri dan sibuk dengan kegiatan dia, padahal ada jalan keluarnya? Dia tinggal ikutin si bapak itu dan kemudian dia akan selamat. Tapi bukankah kita juga sama seperti si penjelajah itu? Kita merasa kita udah kenal Tuhan Yesus. Kita ngerasa sudah cukup pengenalan kita akan Tuhan. Karena mama papa dari kalian kecil sampai dengan sekarang, mama papa setiap kali mau tidur atau cerita pasti cerita tentang Tuhan Yesus. Atau setiap minggu kalian mendengarkan cerita dari lause-lause tentang Tuhan Yesus. Bahkan nih, di antara kita ada yang sudah rajin ikut pelayanan. Kalian ikut paduan suara, kalian ikut ensemble, kalian ikut joyful, kalian ikut jadi singer, dan masih banyak lagi. Tapi apakah hal itu sudah membuat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Terkadang kegiatan-kegiatan kita membuat kita nggak lagi dengar suara Tuhan. Terkadang pengetahuan yang kita rasa kita lebih tahu, lebih pintar, membuat kita nggak merasa lagi perlu cari suara Tuhan. Thomas, sang peragu itu, dia bisa mengaku di hadapan Tuhan, "Ya Tuhanku, Allahku." Karena Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas, dan kemudian Thomas berespon kepada Tuhan Yesus. Sisa hidup Thomas dia habiskan dengan pergi ke daerah Persia dan India untuk memberitakan kabar Injil. Sampai akhir hidupnya, ketika dia sedang mengabarkan Injil ke daerah India, di situ dia mengalami kematian, ditombak oleh seorang pendeta Hindu yang tidak senang dengan pelayanan Thomas. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin sudah hampir 1 bulan kita terkunci di dalam rumah kita. Mungkin pada saat ini pun kita sedang dalam keadaan yang cemas. Bahkan kita nggak tahu lagi setelah ini kapan sekolah dibuka, kapan kita bisa lagi ketemu dengan teman-teman, kapan kita bisa pergi lagi ke mall. Kita nggak tahu. Tapi Lause mau mengajak kalian, pada masa-masa ini kalian bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dengarkan suara Tuhan. Kalau selama ini kita sibuk dengan kegiatan kita, sibuk dengan tugas kita, sibuk dengan PR kita, sibuk dengan les kita, Lause ajak kalian punya waktu pribadi di hadapan Tuhan. Siapkan 10-15 menit saja untuk kalian masuk ke kamar kalian. Kalian nyanyi bersama dengan Tuhan. Kalian baca Alkitab. Kalian berdoa. Seperti kalian ngobrol dengan sahabat kalian. Dan biarkan Tuhan juga mau dengar suara kalian. Biarkan Tuhan juga berbicara kepada kalian. Tuhan yang menampakkan dirinya kepada Thomas adalah Tuhan yang juga sudah menampakkan dirinya kepada kalian. Dia menampakkan dirinya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang sekarang ada di tangan kalian. Dia menampakkan dirinya kepada kalian, tapi mungkin kalian gak pernah temui dia.
karena kalian gak pernah membacanya. Lause rindu sekali di hari Paskah ini, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Bila kita gak hidup lagi dalam ketakutan, kita gak hidup lagi dalam kecemasan, tapi kita hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Thomas adalah Tuhan yang sama menampakkan dirinya kepada kalian dan kepada Lause. Dan dia Tuhan yang sama, di mana dia menginginkan kalian boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Temukan Yesus dalam masa-masa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami dan menyayangi kami. Engkau begitu rindu untuk kami boleh bertemu dengan Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sibuk dengan kegiatan kami. Atau bahkan kami merasa bahwa diri kami sudah mengenal Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan firman yang kami dengar. Tapi kami gak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami rindu Tuhan untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Di dalam masa-masa ini, di dalam masa-masa di mana kami harus berada di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kami juga boleh menemukan waktu yang terindah bersama dengan Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami boleh menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kami boleh berdoa seperti kami boleh berbicara kepada seorang sahabat kami. Tuhan, biarlah penghiburan, penyertaan, damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan juga boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, judul cerita kita hari ini adalah Thomas Sang Peragu. Bahan ceritanya terambil tadi dari Yohanes 24 ayat yang ke-29, dan ayat hafalannya itu dari Yohanes 20 ayat 29. Nanti setelah Lause selesai, Lause akan tulis di YouTube kalian, nanti kalian akan bisa lihat. Nah, seperti biasa jangan lupa cari inti pelajaran yang kalian dapatkan hari ini, dan kemudian kalian kirimkan buku catatan kalian ke Lause kalian masing-masing melalui foto di WA. Sedih sekali karena kita harus berpisah, tetapi jangan lupa minggu depan kita masih akan bersekolah minggu bersama-sama, meskipun masih dalam sekolah minggu online. Tapi Lause berharap kalian semua tetap semangat, tetap di dalam Tuhan, dan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.